Tentunya ini satu hal yang positif ya, di tengah, mengemukannya berbagai narasi-narasi yang kurang baik untuk kondisi ekonomi global maupun nasional nanti ke depannya di 2023, itu berita mengenai kenaikan cadangan devisa ini tentu menjadi suatu hal yang cukup positif ya, istilahnya angin segar di tengah berita-berita yang kurang baik begitu. Jadi saya melihat ini tentunya hal yang positif ya, tetapi tadi bagaimana menjaga dari sustainability, keterjagaan dari cadangan devisa tersebut itu yang menjadi PR yang penting juga untuk, ke depan. Karena kita ini saat ini sangat membutuhkan tadi berita-berita yang positif untuk tadi mendorong terjadinya, antisipasi atau mitigasi dari kondisi ekonomi yang sedang tidak kurang baik ya, baik di global maupun di nasional, seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat, alasan dibalik naiknya cadangan devisa ini kan sebetulnya juga tadi karena selain, pembayaran pajak, ada juga penarikan utang dari, luar negeri pemerintah begitu ya. Nah kemudian tanggapan Anda terkait dengan, hal ini seperti apa? Karena di satu sisi ini masih kurang mencerminkan kuatnya ekspor kita begitu, padahal trade balance-nya juga sudah, mencetak yang, posisi yang surplus selama 3 bulan beruntun dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa pergerakan harga komoditas juga sebetulnya kemarin sempat tinggi-tingginya di tengah tahun 2022, tapi akhir tahun juga sudah mulai turun. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi memang kita perlu melihat secara komprehensif ya, tidak hanya dari misalkan devisa kita itu totalnya berapa. Nah, kita juga perlu melihat sumber-sumber dari devisa tersebut dan bagaimana penggunaan dari devisa. Jadi kebanyakan devisa juga satu hal yang nggak bagus juga. Jadi optimal level of devisa Indonesia tuh berapa sih dalam kondisi turbulen sekarang? Kita tuh butuh devisa tuh sebagai bumper terhadap guncangan-guncangan. Kalau itu cukup untuk menutupi guncangan, sebenarnya cadangan devisa misalkan tidak terlalu tinggi pun tidak terlalu masalah ya. Karena ada optimal level of threshold di sini dari devisa itu yang perlu kita jaga. Yang penting manajemennya, manajemen dari cadangan devisa itu, demand dan supply dari dolar itu yang perlu kita manage dengan baik. Nah, sekarang kita bicara oke, sumber dari devisa kita ini apa? Tadi dikatakan bahwa, penerimaan saat ini kan lebih banyak tadi dari pajak ataupun penarikan utang. Nah, memang karena apa? Karena dari sisi, mungkin inflow dari sisi portfolio itu sedang tidak terlalu baik juga, walaupun akhir-akhir tahun kan sudah ada inflow di obligasi, gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita ini kan adalah sumber-sumber devisanya ini apa, mana yang masih kurang, yang perlu kita tingkatkan lagi, seperti itu. Wajar aja kalau ada tadi dari sisi penarikan utang, devisa kita jadi ada seasonality-nya meningkat, kayak gitu. Tapi nanti ke depan supaya cadef kita tetap terjaga, sumber lain harus kita tambah yang tadinya memang masih rendah, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi tugas kita adalah mengidentifikasi tadi sumber-sumber dari devisa tersebut dan kemudian nanti bagaimana masing-masing komponennya itu kita berusaha untuk jaga atau tingkatkan, seperti itu. Karena Oke. tadi komponennya dari utang, kemudian dari ekspor gitu kan. Nah, berarti Mhm. kan ekspor kita butuh juga nih, ekspornya harus kita jaga. Dari investor, misalkan investor portfolio ataupun FDI itu juga harus kita jaga. Apa kebijakan-kebijakan untuk menjaga hal-hal tersebut seperti itu. Terkait dengan sumber dari devisa yang bisa dioptimalkan di sepanjang tahun 2023 ini seperti apa Ibu? Iya, jadi, kalau saya melihat ya, ekspor memang, harga komoditas itu ada kemungkinan kan, normalize gitu ya. Nah, tapi kita juga harus bermain di volume ya, tidak hanya bermain di harga. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas dari produk kita, kemudian juga tentunya meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya tergantung pada ekspor mentah, sesuai dengan harapan Pak Presiden sendiri, kita melakukan hilirisasi dan juga melakukan diversifikasi ekspor, baik dari sisi negara tujuan maupun dari sisi produknya ya. Jadi artinya kita berharap produk-produk ekspor kita banyak juga produk-produk itu Oke, baik. tetap surplus. Jadi surplusnya bisa tetap tersumbang ya. Dan juga dari FDI jangan lupa Mbak, makanya ada Perpu Ciptaker, ini kan juga untuk mengejar target investasi yang cukup besar di 2023. FDI ini juga adalah sumber devisa. Jadi itu juga yang menurut saya masih bisa kita dorong ke depannya. Dan tentu dari sektor jasa. Tadi juga salah satunya dari jasa ya. Jadi ekspor jasa Indonesia juga memiliki potensi ke depan untuk terus dikembangkan sebagai sumber dari penerimaan devisa kita.